Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk perkuliahan logika dan himpunan. Di sini kita akan masuk ke aturan inferensi. Apa yang dimaksud dengan aturan inferensi? Di sini kita akan melihat, jadi kita akan belajar terkait argumen terlebih dahulu, kemudian kita akan ngecek kevalidan atau validitas dari argumen tersebut menggunakan aturan inferensi. Ya. Di sini kita pelajari dulu definisinya. Suatu argumen dalam logika proporsional ya adalah barisan proposisi. Jadi ada proposisi-proposisi yang membentuk suatu barisan, itulah argumen. Kemudian proposisi pada urutan terakhir dari suatu argumen kita sebut sebagai konklusi. Konklusi atau bisa diartikan juga sebagai kesimpulan. Kemudian proposisi selain konklusi, jadi mulai dari awal sampai satu proposisi sebelum terakhir atau sebelum konklusi, kita sebut sebagai premis. Ya. Suatu argumen dikatakan valid jika nilai kebenaran dari setiap premis mengakibatkan konklusi. Itu bernilai benar. Jadi ini kalimatnya agak sedikit bulat ya. Jadi artinya nilai kebenaran dari seperti ini nah, jadi di sini kita punya implikasi ke konklusi. Nah, itu implikasinya bernilai benar. Jadi bukan hanya konklusinya yang benar, tapi satu paket ini, yaitu setiap premis mengakibatkan konklusi. Nah, itu adalah implikasi atau jika maka. Nah, jika makanya itu yang bernilai benar. Maka kalau benar, kita katakan argumen tersebut valid. Ya. Catatannya, bentuk argumen dalam logika proporsional adalah barisan proposisi majmuk, ya. Proposisi majmuk otomatis ada operator logikanya ya atau operator proposisinya. Kemudian dalam bentuk variabel proporsional. Nah, apa itu variabel proporsional? Jadi misalkan kita punya suatu proposisi, kita misalkan dengan suatu variabel, entah itu P, Q, R, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, suatu bentuk argumen dapat diperiksa validitasnya atau kevalidannya, intinya valid atau tidak, dengan aturan inferensi. Ya, inilah yang akan kita bahas. Aturan inferensi berarti caranya ya. Caranya untuk memeriksa kevalidan dari suatu bentuk argumen. Oke. Kita lihat aturan inferensi yang ada. Jadi kita teringat dengan sifat dari logika yang ekuivalen ya. Tapi di sini kita akan berbicara terkait tautologi ya, tautologi. Nah, aturan inferensinya seperti ini. Jika kita punya P dan P maka Q, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, jadi artinya aturan inferensi seperti ini itu seperti apa? Diartikan atau dapat ditulis seperti ini. P ya, P dan P maka Q ya mengakibatkan Q kayak gitu. Nah, ternyata satu paket ini dia merupakan tautologi. Ya, otomatis ini pasti bernilai benar. Jadi kita nanti bisa menggunakannya secara umum. Kalau kita punya P dan P maka Q, berarti kita bisa ngambil kesimpulan Q supaya itu pasti bernilai benar, ya. Nah, yang seperti ini, aturan inferensi seperti ini namanya modus ponen, ya. Modus ponen. Kemudian yang kedua, negasi Q dan kita punya P maka Q, maka kita akan punya negasi P. Ya. Kesimpulannya di sini negasi Q dan P maka Q, maka kita punya negasi P. Ini namanya modus tolen.
ya. Modus ponen, modus tolen. Kalau ponen itu P-nya, kalau tolen ini negasi Q-nya, ya. Kemudian kita punya juga P maka Q dan Q maka R, maka kita punya kesimpulannya P maka R, ya. Ini namanya adalah hipotesis silogisme, ya. Oke. Jadi silogisme secara hipotesis, gampangnya seperti itu, ya. Oke, kemudian ada juga silogisme yang bentuk lain, yaitu P atau Q, dan kita punya negasi P. Kesimpulannya kita punya Q. Ya. Di sini adalah silogisme disjungtif. Ya. Oke. Ini nanti silakan coba dipahami logikanya seperti apa. Yang berikutnya kita punya di sini, kita cuma punya P saja. Tapi kita bisa menyimpulkan P maka, ya, kesimpulannya adalah P atau Q. Nah, di sini memunculkan sesuatu yang lain, ya kan. Awalnya cuma punya P tapi kesimpulannya muncul Q. Nah, ini namanya adalah addition atau penambahan. Jadi di sini kita tambahkan Q-nya, ya, yang awalnya tidak ada. Kemudian sekarang kebalikannya, ya, kita punya P dan Q, kesimpulannya P saja, ya, kesimpulannya P saja. Ini adalah simplification atau penyederhanaan. Jadi kita punya dua, P dan Q, berarti P benar, Q juga benar, berarti kita ngambil P saja juga boleh, Q saja juga boleh. Kayak gitu, ya. Oke. Kemudian kita punya P dan Q. Kesimpulannya P dan Q. Ya. Ya, ini seperti biasa. Kita punya P, kita punya Q. Ya, tandanya kalau di sini ini adalah dan, ya, semuanya. Berarti P dan Q mengakibatkan P dan Q. Ya, konjungsi biasa, ya. Oke, kemudian kita punya P atau Q dan negasi P atau R. Kesimpulannya adalah Q atau R, ya. Ini namanya adalah resolusi. Oke. Nanti silakan sambil memahami kita coba latihan soalnya atau contoh soalnya. Contohnya seperti ini. Buktikan bahwa premis berikut memiliki konklusi yang terakhir ini nanti. Yang pertama, ini bukan hari yang cerah dan lebih dingin dari kemarin. Oke. Yang kedua, kita akan pergi berenang hanya jika hari ini cerah. Yang ketiga, jika kita tidak berenang, maka kita akan naik perahu. Yang keempat, kita punya, jika kita naik perahu, maka kita akan pulang sore hari. Konklusinya adalah kita akan pulang sore hari. Langkahnya seperti apa? Langkah pertama adalah kita deklarasikan variabel proposisi yang ada. Jadi, supaya lebih mudah menuliskannya, jangan dituliskan dalam bentuk kalimat. Ini awalnya kita punya dalam bahasa Indonesia atau bahasa manusia, ya. Manusia. Nah, sekarang kita translate dulu. Translate ke dalam bahasa matematika. Ya. Matematika. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendeklarasikan variabelnya, variabel proposisi. Kita misalkan P itu adalah proposisi hari ini cerah. Q, lihatnya dari sini, ya. Nah, kita bisa lihat dari sini, hari ini cerah, ambil yang positif. Nah, nanti tinggal dinegasikannya saja. Kemudian, hari ini lebih dingin dari kemarin. Ini yang Q. Berarti ini P, ini Q, gitu, ya. Kemudian berikutnya kita punya, kita akan pergi berenang. Nah, ini R berarti, ya. R. Terus hari ini cerah, sudah. Kita tidak berenang, sudah. Nah, ini lagi, kita akan naik perahu. Oke, berarti ini S. Kita naik perahu, sudah. Kita akan pulang sore hari. Nah, ini adalah terakhir
T. Ya, sehingga kita punya P, Q, R, S, T masing-masing ya. P-nya hari ini cerah, Q-nya hari ini lebih dingin dari kemarin, R-nya kita akan berenang, S-nya kita akan naik perahu, T-nya kita akan pulang sore hari. Kemudian langkah pertama sudah kita deklarasikan variabelnya. Langkah kedua, kita akan mentranslate-nya ya. Kita translate ini tadi, kita terjemahkan ke dalam bentuk yang lebih singkat atau lebih sederhana, yaitu dalam bahasa matematika. Jadi seperti ini ya. Kita akan punya premis pertama. Kita lihat ini bukan hari yang cerah. Berarti ini negasi P ya, bukan hari yang cerah. Dan berarti hari ini lebih dingin dari kemarin, berarti ini Q. Nah, ini premis pertama ya. Ini pertama. Oh, jangan gini deh. Oke, ini premis pertama gitu aja. Yang kedua, kita akan pergi berenang. Berarti kita akan pergi berenang ini adalah R ya. R hanya jika. Oke, hanya jika hari ini cerah, hanya jika bisa dilihat di materi sebelumnya. Di sini dia mirip seperti kata mengakibatkan gitu ya. Jadi lihat di materi awal-awal terkait cara penulisan implikasi ada macam-macam ya. Ini berarti mengakibatkan atau hanya jika hari ini cerah berarti P. Kemudian di sini kita punya jika kita tidak berenang, oke, berarti kita tidak berenang. Berenang itu R, berarti tidak berenang itu negasi R. Jika maka, oke, jika maka kita akan naik perahu. Perahu itu S. Terakhir, jika kita naik perahu, berarti S, maka kita akan pulang sore hari T. Nah, sudah. Jadi kita akan punya keempat ini. Kesimpulannya adalah T yang kita inginkan. Ya. Oke, kita lihat berikutnya. Jadi di sini kita sudah punya keempat premis yang tadi. Negasi P dan Q, R maka P, negasi R maka S, S maka T. Kemudian kita susun langkah pembuktiannya menggunakan aturan inferensi. Yang pertama, jadi sekarang kita coba ada formatnya seperti ini ya. Mungkin bisa dalam bentuk tabel atau tidak perlu diberi garis juga tidak apa-apa. Langkah pertama, kita punya negasi P dan Q ya. Ini tulis saja premis 1. Ya. Atau premis gitu aja. Boleh. Yang kedua, kita bisa ambil negasi P saja. Negasi P. Nah, di sini berarti kita pakai sifat apa? Kita pakai simplification atau boleh ditulis penyederhanaan. Oke. Yang ketiga, kita bisa punya kita sudah punya negasi P. Sekarang dari ini R maka P. Ya. R maka P di sini adalah premis, ya. Premis yang kedua ini tadi ya kan. Oke. Yang keempat, kita akan punya negasi R. Dari mana? Dengan menggunakan modus Tholen ya. Modus Tholen dari poin 2 dan poin 3. 2 dan 3 ini kita tarik kesimpulannya jadi negasi R. Langkah kelima, kita ambil negasi R maka S. Ya, sekarang kita ini premis. Ya, premis yang ketiga. Yang keenam, dari 4 dan 5 kita bisa punya S, ya kan? Yaitu kita menggunakan modus ponen. Ya. Modus ponen dari 4 dan 5. Yang ketujuh, kita bisa punya masukkan satu lagi yang diperlukan S maka T. Ya.
Ini adalah premis. Terakhir, yang ke-8, kita bisa punya T saja, yaitu alasannya menggunakan modus ponen. Modus ponen dari poin ke-5 dan poin ke-6. Ya, dari sini terbukti sudah ya, bahwa kesimpulannya adalah yang barisan proposisi terakhir dari barisan ini. Nah, inilah barisannya. Barisan pertama, barisan kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-8. Nah, barisan yang terakhir inilah konklusinya. Ya. Konklusinya. Jadi di sini sesuai dengan yang diharapkan, tadi adalah konklusinya T. T itu tadi apa? Yaitu kita pulang sore hari. Jadi terbukti. Jadi setelah menemukan sampai sini, tinggal nanti dikasih penutup atau kesimpulan. Jadi terbukti ya bahwa konklusinya adalah T, yaitu kita pulang sore hari. Ya, seperti itu ya. Oke, nanti saya harapkan di sini yang coret-coretan warna merah coba Anda tulis ulang ya, supaya Anda lebih paham. Sambil dicoba. Pertama lihat dulu, pahami, coba tanpa melihat apakah bisa. Oke, lanjut. Sebelum lanjut, tadi kita yang belum saya bahas adalah idenya. Kenapa kita tadi pakai tolen, pakai ponen, supaya tujuannya ke T. Ya, jadi ini tadi kesimpulannya kan T. Kita inginnya adalah kesimpulannya T. Jadi dari premis keempat atau yang ada T-nya, bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan T? Berarti kita tarik mundur berarti ya. Dari S, sini aja ya, bawah. Dari S ke T, S ke T. S maka T, berarti supaya kita bisa muncul kesimpulannya T saja, kita perlu S. Nah, kalau kita perlu S, berarti kita kan perlu dari premis ketiga. Negasi R, ya, negasi R, maka S, gitu ya. Bagaimana bisa memperoleh S? Berarti kita perlu negasi R. Nah, negasi R dari premis 2 sekarang. Bagaimana memperoleh negasi R dari R maka P? Berarti kita perlu negasi P. Ya, supaya kita bisa memperoleh negasi R dengan modus tolen. Jadi idenya adalah kita dari hasil kita tarik mundur dulu. Kalau misalkan diminta membuktikan yang sudah diketahui seperti ini. Ya, kayak gitu ceritanya ya. Oke. Silakan dicoba nanti, ada latihan soalnya juga di terakhir. Kita coba lagi contoh kedua. Jika kamu mengirim pesan padaku, maka aku akan menyelesaikan program. Oke. Jika kamu tidak mengirim pesan, maka aku akan tidur lebih awal. Jika aku tidur lebih awal, maka aku akan bangun dengan segar. Nah, kita buktikan bahwa ketiga premis ini memiliki konklusi, jika aku tidak menyelesaikan program, maka aku akan bangun dengan segar. Ya. Dari sini kita bisa lihat, ya. Pertama langkahnya adalah kita deklarasikan variabelnya, variabel proporsionalnya. Yang pertama ini, kamu mengirim pesan, ini P, gitu ya. Kemudian aku akan menyelesaikan program. Ini adalah key. Kemudian kamu tidak mengirim pesan, sudah ada. Aku akan tidur lebih awal. Oke, ini R. Aku tidur lebih awal, sudah ada. Aku akan bangun dengan segar. Oke, ini S. Kemudian konklusinya jelas dari PGRS itu tadi ya. Sekarang sudah punya masing-masing. Nah, P, kamu mengirim pesan. Q, aku menyelesaikan program. R, aku tidur lebih awal. S-nya, aku bangun dengan segar. Sekarang kita terjemahkan yang tadi premisnya ke dalam bentuk yang lebih sederhana ya.
Kita bisa lihat berdasarkan yang kita deklarasikan variabelnya. Berarti yang pertama adalah jika maka. Yang pertama kita punya P maka Q. Yang kedua tidak mengirim pesan, berarti negasi P, maka aku akan tidur lebih awal. Ini R. Ya. Kemudian aku tidur lebih awal, maka segar. Oke. Kemudian konklusinya yang diinginkan adalah jika aku tidak menyelesaikan program itu Q ya. Oke, berarti negasi Q, maka aku akan bangun dengan segar. Oke. Negasi Q, maka S. Ya, sekarang mari kita coba. Oh, satu lagi ya, harusnya di sini ditulis konklusinya ya, supaya kita tahu tujuan akhirnya tadi. Negasi Q, maka S. Nah, ini yang ketinggalan. Nanti silakan ditambahi. Jadi, sekarang kita bagaimana memperoleh negasi Q, maka S dari ketiga premis ini menggunakan aturan inferensi yang ada. Oke, idenya kayaknya sih ini bisa nyambung ya, yaitu menggunakan silogisme. Jadi kita punya negasi P maka S. Ini untuk idenya dulu ya. Kemudian kita punya P maka Q. Terus gimana ya bisa memperoleh negasi P? Berarti kita perlu ubah bentuknya, yaitu menjadi bentuk yang kontraposisi. Ya. Kontraposisi ada di materi sebelumnya terkait ekivalensi. Ya. Kontraposisinya berarti kita punya negasi Q maka negasi P. Wah, muncul negasi P ya kan? Kita bisa pakai silogisme lagi. Oke, idenya seperti itu. Sekarang bagaimana menuliskannya? Berarti yang pertama, langkah pertama adalah tulis premisnya dulu. Yang pertama adalah kita punya P maka Q tadi ya. Ini adalah premis. Kemudian langkah kedua kita kontraposisi. Negasi Q maka negasi P. Oke, ini kontraposisi. Yang ketiga, kita tulis premis yang berikutnya. Premis berikutnya tadi apa? Premis berikutnya adalah negasi P maka R. Oke. Negasi P maka R. Nah, dari sini ini premis ya. Dari sini kita bisa lihat ada jembatannya. Saya nyebutnya jembatan ya. Karena silogisme, kita bisa pakai silogisme. Yang keempat kita punya negasi Q maka R ya. Ini adalah hypothetical silogisme. Itu tadi ya. Tulis saja silogisme hipotesis gitu aja ya. Oke. Hipotesis. Kemudian langkah kelima kita akan punya premis berikutnya. Premis berikutnya itu apa tadi saya lupa. Oh, R maka S. Oke, kita punya R maka S. Ini adalah premis. Yang keenam, oke, kita punya jembatannya lagi. Ini ya. Oke, berarti kita bisa tuliskan ini negasi Q maka S, yaitu pakai silogisme hipotesis ya. Hipotesis. Selesai. Kita ingin membuktikan negasi Q maka S tadi konklusinya ya. Tinggal dikasih kesimpulan terakhir. Jadi terbukti bahwa konklusinya adalah ya silakan tulis lagi kalimatnya tadi apa. Oke. Seperti itu ya. Kita lanjut. Sekarang kita tarik kuantor untuk ikut serta ya. Jadi aturan inferensi untuk kuantor atau pernyataan yang memiliki kuantor. Sekarang aturan inferensinya seperti ini ya. Untuk setiap X berlaku PX, gitu kan ya. Kesimpulannya sederhana saja, langsung PC. C itu siapa, Pak? C itu adalah suatu
bilangan ya, suatu bilangan anggota domainnya ya. Dia adalah anggota di domainnya. C ini adalah anggota domain X gitu ya. Jadi kan karena untuk setiap X berlaku PX, berarti untuk siapapun kita ambil salah satu anggota terserah, sebut saja C, pasti berlaku PC gitu ya. Inilah namanya adalah universal instantiation. Ya, dari sini adalah mungkin bisa kita tulis universal secara instan ya, kayak gitu. Oke, universal instan gitu aja. Karena secara tidak langsung artinya seperti ini. Kita ambil salah satu pasti memenuhi karena berlaku untuk setiap. Oke. Berikutnya PC untuk sebarang C ya. Untuk arbitrary itu sebarang ya atau terserah bebas secara bebas. Untuk setiap C bisa juga seperti itu. Berarti kita bisa generalisasi ya. Oke, kalau tadi universal secara instan, sekarang kebalikannya. Kalau ini berlaku untuk setiap C, berarti kita bisa tuliskan untuk setiap X berlaku PX. Ini adalah universal generalisasi. Oke, atau generalisasi universal, boleh juga. Oke, yang berikutnya kita punya terdapat X sehingga memenuhi PX ya. Oke, berarti karena terdapat X, kita bisa simpulkan bahwa X itu adalah C ya, untuk suatu C. Berarti ada PC untuk suatu C yang memenuhi PC gitu ya. Ini adalah eksistensial secara instan ya. Oke, berikutnya juga sama. Kalau PC berlaku untuk suatu atau untuk beberapa anggota C, beberapa unsur C gitu ya, maka kita bisa menuliskannya terdapat X sehingga berlaku PX. Ini adalah eksistensial yang diperumum atau generalisasi eksistensial. Oke, bagaimana maksudnya? Kita lihat contohnya. Buktikan bahwa premis yang pertama kita punya semua yang mengambil kuliah logika himpunan telah mengambil kuliah kalkulus. Yang kedua, Rehan, mahasiswa yang mengambil kuliah logika himpunan. Memiliki konklusi, Rehan telah mengambil kuliah kalkulus. Ya, dari sini kita sudah mengundang kuantor masuk ke pembahasan kita. Berarti yang pertama bisa dilihat ini semua ya. Berarti kuantornya adalah untuk setiap nantinya. Nah, kita perlu mendeklarasikan variabelnya dulu, yaitu mengambil kuliah logika himpunan. Oke, mengambil kuliah logika himpunan kita misalkan sebagai PX. PX itu apa? X, si X gitu ya maksudnya. Si X mengambil kuliah logika himpunan. Ini adalah yang pertama. Oke, PX. Kemudian yang kedua adalah telah mengambil kalkulus ya. Berarti ini QX. Si X telah mengambil kuliah kalkulus. Oke, sudah ini mahasiswa mengambil kuliah logika himpunan sudah, kuliah kalkulus sudah. Sekarang tinggal kita artikan ya. Semua yang mengambil kuliah logika himpunan berarti untuk setiap X ya. Kalau dia ngambil kuliah logika himpunan, maka dia telah mengambil kuliah kalkulus. Gitu ya. Yang pertama berarti kita punya PX, maka QX. Kalau dia sudah ngambil logika himpunan, maka dia telah mengambil kuliah kalkulus. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, Rehan mahasiswa yang mengambil kuliah logika himpunan. Berarti kita akan menggunakan yang ini ya, PX-nya. Berarti yang kedua, ini adalah PX-nya siapa? X-nya adalah Rehan. Ya, berarti ini P Rehan. Ya, karena ada namanya. Yaitu kita gantikan X-nya ganti Rehan, gitu saja. Ini adalah yang kedua. Terus konklusinya jangan lupa ditulis. Tadi saya kelupaan nulis mesti. Ya, berarti ini Ki Rehan. Ya.
Rehan telah mengambil kuliah kalkulus. Sekarang kita lihat bagaimana untuk penulisannya. Diperolehlah premisnya seperti tadi ya. Untuk setiap X, jika PX maka QX. Yang premis kedua adalah P Rehan. Dan jangan lupa nanti ditambahi ya, konklusi. Konklusinya adalah Q Rehan yang tadi. Sekarang kita lihat langkahnya seperti apa. Yang pertama kita otomatis tulis dari premis pertama. Oh ya, kalau misalkan ada yang bertanya, apakah kita harus selalu mulai dari yang pertama? Tidak. Bisa saja acak itu diperbolehkan saja asalkan sesuai dengan konklusinya nanti, ya. Jadi di sini langkah pertama untuk setiap X kita punya PX maka QX. Alasannya ini premis ya. Ini premis pertama tadi. Yang kedua, kita bisa menggunakan sifat yang pertama pada aturan inferensi, yaitu kita langsung nembak ya. Berarti P Rehan maka Q Rehan. Ini alasannya agak saya geser aja ya biar lurus. Ini premis. Yang ini itu karena universal instan ya. Instan gitu aja ya. Oke, instantation seharusnya. Oke. Universal secara instan. Kenapa? Karena untuk setiap X berlaku. Sedangkan Rehan ini anggota dari domainnya. Berarti pasti berlaku untuk Rehan juga. Jadi P Rehan maka Q Rehan. Yang ketiga, kita tuliskan, kita punya premis yang berikutnya, yaitu P Rehan. Yaitu di sini adalah premis. Dari sini sudah kita lanjutkan. Berarti yang keempat, kita akan punya Q Rehan. Dari mana? Kita menggunakan modus apa berarti ini? Modus ponen ya. Modus ponen dari poin 2 dan poin ketiga ya. Oke. Ya. Kita cek apakah sudah sesuai ya. Ya, Rehan telah mengambil kuliah kalkulus sesuai ya, yaitu Q ini tadi. Nanti terakhir tinggal tulis kesimpulannya. Jadi terbukti dan seterusnya bla bla bla. Silakan dilanjutkan. Oke. Lanjut satu contoh lagi. Buktikan bahwa premis, dua premis saja, seorang mahasiswa di kelas ini belum pernah membaca buku Rosen. Ya. Yang kedua, semua mahasiswa di kelas ini lulus UTS. Oke. Konklusinya, ada mahasiswa yang lulus UTS yang belum membaca buku Rosen. Oke, kita cek ya. Yang pertama, kita deklarasikan variabelnya dulu ya. Berarti yang pertama adalah ini. Mahasiswa kelas ini. Ya. Seorang mahasiswa kelas ini. Oke, berarti ini adalah PX. Kemudian yang kedua, belum pernah membaca buku Rosen. Ini QX. Jangan ambil bagian negatifnya. Ambil bagian positifnya, yaitu sudah atau telah membaca buku Rosen. Oke. Kemudian mahasiswa kelas ini sudah lulus UTS. Berarti ini RX. Oke, jadi kita akan punya PX-nya itu X mahasiswa di kelas ini. QX-nya adalah X telah membaca buku Rosen. RX-nya X lulus UTS. Jangan lupa selalu ada X, karena di sini adalah fungsi proporsional. Ya. Berarti harus ada X di dalamnya. Oke, kalau sudah kita deklarasikan, sekarang kita terjemahkan. Seorang mahasiswa di kelas ini belum pernah membaca buku. Seorang, berarti ini hanya ada satu atau beberapa saja. Namun tidak semua. Berarti di sini terdapat X ya, yang memenuhi apa ini?
mahasiswa di kelas ini. Oh, X-nya mahasiswa di kelas ini. Berarti kita punya PX. Belum pernah membaca buku Rosen. Apa ya ini di tengah-tengahnya? Operatornya. Berarti dia mahasiswa di kelas ini dan dia mahasiswa yang belum membaca buku Rosen. Otomatis ini adalah dan, ya kan? Karena harus berlaku dua-duanya. Oke, berarti kita punya PX dan negasi QX, ya. Karena QX-nya adalah telah membaca. Berarti di sini kan belum pernah membaca, itu negasinya. Yang kedua, kita punya semua. Berarti semua di sini itu adalah untuk setiap X. Untuk setiap siapa? Mahasiswa di kelas ini. Berarti untuk setiap X, PX. Lulus UTS. Oke, lulus UTS berarti dan dia mahasiswa di kelas ini dan dia lulus UTS. Seperti itu ya. Berarti dan RX. Kesimpulannya yang diinginkan adalah ada mahasiswa yang lulus UTS dan belum membaca buku Rosen. Berarti terdapat X ya yang lulus berarti RX dan belum membaca buku Rosen. Negasi QX. Oke. Jadi bagaimana kita bisa memperoleh terdapat X, RX dan negasi QX ya. Oke. Jadi sudah diterjemahkan, jangan lupa tulis konklusinya. Saya kelupaan. Konklusi. Konklusinya tadi apa? Terdapat X, RX ya kalau tidak salah, dan negasi QX. Oke, kita coba bagaimana langkahnya. Berarti yang pertama kita bisa ambil yang ini ya. Terdapat X, PX, dan negasi QX. Oke, sebelum saya lanjut, saya ralat ya di sini. Oke, yang kedua itu tadi kan berkata bahwa semua mahasiswa di kelas ini itu apa itu? Semua mahasiswa di kelas ini lulus UTS. Berarti kita bisa menuliskannya seperti ini ya, bukan yang seperti tadi. Ya, saya ralat. Jadi untuk setiap X, kalau dia mahasiswa kelas ini, ya berarti dia pasti maka gitu ya mengakibatkan dia lulus UTS. Ini yang benar. Kalau tadi bukan dan ya. Jadi saya sudah memberi contoh yang salah dan sekarang contoh yang benar. Silakan hati-hati. Kalau misalkan ketemu dengan semua, berarti dia itu lebih ke kondisional atau implikasi. Ya, artinya seperti itu untuk mentranslate-nya atau menerjemahkannya. Oke, kita lanjutkan ini tadi. Untuk setiap X, PX, oke ini premis. Yang kedua, berarti kan kita bisa mengambil salah satu saja. Karena terdapat, berarti pasti ada. Sebut saja dia C. Berarti ada C yang memenuhi PC dan negasi QC. Ya. Ataupun kalian suka huruf A, ini kalian ganti A. Tidak ada masalah. Ya. Oke, kemudian di sini berarti kita akan menggunakan eksistensial ya, eksistensial instan. Oke, yang ketiga kita apalagi yang kita butuhkan berarti dari yang premis kedua. Untuk setiap X, PX, maka RX. Oke, berarti bisakah langsung pakai ini? Yang kita cari adalah RX dan negasi QX. Oke, berarti sepertinya ada satu langkah yang terlewat ya. Oke, langkah ketiga, kita bisa punya PC. PC saja. Dari mana?
Berarti kita akan punya ini dari penyederhanaan. Penyederhanaan dari poin kedua. Ya. Kemudian yang keempat, untuk setiap X, PX, maka RX, kita bisa, ini premis ya, premis. Kemudian langkahnya adalah kita bisa mengambil salah satu. Karena semua berlaku, pasti C juga berlaku ya. PC maka RC, kayak gitu ya. Ini berarti dari universal instan. Oke. Sekarang kita bisa lihat dari poin 3 dan 5. Kita punya PC maka RC. Maka kita bisa punya yang keenam adalah RC saja. Yaitu dari modus ponen ya. Modus ponen dari poin 3 dan poin kelima. Oke. Kalau sudah yang ketujuh. Oke, yang ketujuh di sini kita sudah punya RC-nya. Sekarang kita perlu negasi Ki C. Oke. Ya langsung saja kita sudah punya negasi Ki C. Dari mana? Dari penyederhanaan atau simplification dari poin kedua. Kita ambil yang belakang. Itu juga tidak ada apa-apa. Oke, kita punya RC dan kita punya negasi Ki C. Oke, berarti saya lanjut di atasnya karena tidak cukup. Nanti silakan Anda tulis yang lebih rapi ya. Dari sini ke 8 kita punya RC dan negasi Ki C. Dari mana? Alasannya adalah addition. Ya, addition atau bisa Anda tulis penambahan. Oke. Oh, kok addition? Salah. Bukan addition ya. Tapi konjungsi ya. Konjungsi. Karena ini berlaku keduanya. Berlaku RC dan berlaku negasi IC. Konjungsi. Kesembilan yang terakhir, karena ada C ya, ada C yang memenuhi RC dan negasi QC, berarti kita bisa simpulkan terdapat X ya, sehingga memenuhi RX dan negasi QX. Nah, ini dari mana? Dari eksistensial generalisasi. Oke, generalization ya, atau generalisasi eksistensial. Oke, inilah kesimpulan yang kita inginkan. Terdapat X sehingga memenuhi Rx dan negasi Gx. Oke, sama. Tinggal terakhir kita tulis. Jadi, terbukti bahwa konklusinya adalah kalimatnya dalam bentuk bahasa manusia atau bahasa Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Di sini untuk latihan soal, menambah pemahaman Anda bisa dicek di buku Rosen ya. Buku Rosen halaman 78, 78, 79 dan 80 ya. Nomor 78, nomor 5 dan 6, mereka satu tipe, bisa dicek ya. Itu adalah kita diminta untuk seperti contoh-contoh sebelumnya menuliskan aturan inferensi apa saja yang bisa digunakan supaya memperoleh kesimpulan yang diinginkan atau intinya membuktikan konklusi. Kemudian nomor 78 nomor 9 halaman 78 nomor 9 ini bisa dikerjakan poin A, C dan F saja atau kalau semua juga boleh saja. Ini kita mencari konklusinya. Kalau yang ini mencari konklusinya yang kira-kira tepat apa dan disertai langkahnya ya. Aturan inferensinya yang digunakan apa. Kemudian 79 nomor 19 dan 80 nomor 23 nanti bisa dicek sendiri. Saran saya coba untuk dikerjakan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini.
Silakan dipahami terlebih dahulu. Jika ada masalah, bisa hubungi saya supaya bisa saya bantu jika bisa. Oke, itu saja. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.